Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya, semoga saudaraku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83, yang mana di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisahnya Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya orang ini, betapa dahsyatnya Qarun, sampai sama Allah diceritakan di dalam Al-Quran. Disebutkan sahabat-sahabat beriman, siapa Qarun ini? Qala Abbas, Ani bin Abi Amar an Sayyidin Jubair. Sa'id bin Jubair ini ulamanya tabi'in. An ibni Abbasin radhiyallahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Kana Qarun ibnu Ami Musa alaihi salam. Qarun itu misanannya Nabi Musa alaihi salam. Berarti Qarun itu dari Bani Israel. Waqadza qala Ibrahim an-Naqai, berkata juga Ibrahim, Anaki wa Abdullah bin Al-Harits bin Nahfal wa Samad bin Had wa Qatada wa Malik bin Dinar wa Ibnu Jiraij. Ini banyak yang ngomong bahwasannya Qarun ini misanannya Nabi Musa, anaknya pamannya Nabi Musa. Jadi Qarun itu namanya Qarun bin Yashar bin Khois bin Lawi bin Yaqub. Kalau Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran bin Khois bin Lawi bin Yaqub. Jadi Nabi Musa sama Qarun itu kakeknya satu orang, namanya Khois. Imran bapaknya Nabi Musa, dan sama Yashar bapaknya Qarun itu kakak adik. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Jadi Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, tapi dia berpaling memusuhi Nabi Musa. Disebutkan di sini Qala Qatada, nama lainnya Qarun itu adalah Munawir atau Munawar, karena dia kalau baca Taurat suaranya bagus. Qarun ini ngajinya pintar, tapi dia adalah musuh Allah. Orang munafik sama seperti As-Samiri dan Qarun ini diuji sama Allah, dihancurkan sama Allah dengan ujian banyak harta. Disebutkan di sini, dari saking banyak uangnya, Allah musnahkan dia. Allah bikin dia melesat, tersesat. Syar bin Hasyab, seorang ahli tafsir mengatakan bahwasanya salah satu bentuk kesombongan dia itu memanjangkan pakaiannya satu jengkal dari mata kakinya. Jadi kalau jalan, itu jubahnya keseret di tanah. Saking panjangnya jubahnya, dia lakukan itu biar dia lebih merasa terhormat, lebih merasa di atas dibandingkan kaum-kaumnya yang miskin. Wa atainahu minal kunuzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih tahu bahwasanya beliau banyak hartanya. Ma inna ma fatihahu, yang kunci-kunci gudangnya harta Qarun itu kalau dipikul sama puluhan orang yang kuat-kuat, yang kekar-kekar, bukan orang-orang biasa. Ulil kuwa, orang yang punya kekuatan, badannya besar, mikul kuncinya, bukan hartanya. Kuncinya yang dipikul orang-orang yang besar-besar dan sampai miring-miring jalannya dari saking beratnya kunci itu. Dan disebutkan bahwa kuncinya itu terbuat dari kulit-kulit hewan. Ada yang bilang juga kalau orang yang gak mampu angkat kuncinya itu dinaikkan ke bigol. Bigol itu lebih besar daripada himar, keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu yang mikul kuncinya saja, yang mana kalau mereka nggak mampu maka terkadang diangkut oleh 60 bigol. Bisa dibayangkan sahabat-sahabat sebesar apa gudangnya Qarun, gudang hartanya. Wallahu alam. Jadi sahabat-sahabat, jangan dipikir kita kaya, banyak rezeki berarti Allah sayang sama kita, belum tentu. Kalau kita banyak rezeki, Allah kasih kemudahan kita untuk bersedekah, baru itu bukti Allah cinta sama kita. Mudah keluarkan uang untuk fisabilillah,
baru silakan merasa demikian. Tapi kalau kita punya banyak uang, terus kita sombong, jangan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama kita. Sama seperti yang dialami Qorun, diuji sama kekayaan. Lalu sahabat-sahabat sekalian, dijelaskan bahwasanya idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaumnya menasehati Qorun, kamu jangan sombong, jangan berbangga-bangga sama hartamu ini. Karena Allah tidak suka sama orang yang sombong, yang membuat engkau merasa lebih baik, berbangga-bangga, engkau merasa lebih dari yang lain. Dinasehati sama kaumnya, dan juga para ulama di kaumnya juga menasehati Qorun. Wa wadagi fima ataqalahu dzarul akhirah. Jadi kenapa yang Allah berikan kepadamu itu untuk akhirat, agar tujuan hidupmu itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Fa innahu khairu wa abqa, karena itu sungguh lebih baik dan lebih kekal. Wala tangsa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kalau kita ini tinggal di dunia, silakan pakai dari hartamu apa yang Allah halalkan. Silakan nikmati dengan yang baik-baik dan yang halal. Kata nasihati Qorun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah wahai engkau Qorun kepada hamba-hamba Allah, Allah yang menciptakan mereka. Wala tabagil fasada fil ard, dan jangan engkau merusak di muka bumi wahai Qorun. Jangan engkau berbuat jelek kepada kaummu, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukummu atas apa yang engkau lakukan di muka bumi ini. Dan tidak cukup Allah hukum, Allah akan tarik semua apa yang Allah berikan kepadamu. Dan ditutup ayatnya, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang merusak di muka bumi. Sahabat-sahabat sekalian, dinasehati, jangan sombong, berbuat baiklah kamu, jangan merusak di muka bumi. Nasehati sama kaumnya. Tapi kita lihat jawaban Qorun, jawaban yang kurang ajar, bikin sakit hati, jawaban yang melambangkan kesombongan. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Hai orang-orang, kalian semua mau nasehati ana panjang lebar, ndak usah, nggak perlu. Jangan hasad sama ana. Ini harta semua ana dapati karena ilmu ana, bukan karena yang kayak kalian bilang. Ana nggak perlu dengerin tuh omongan-omongan kalian. Jangan merusak di muka bumi, jangan sombong, jangan begini dan begitu. Sudah, ana nggak mau dengerin. Nggak ada gunanya buat ana. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih ana ini semua karena Allah tahu ini semua memang ana berhak untuk mendapatkannya. Dan kalau bukan karena Allah mencintai ana, Allah tidak akan berikan ini semua. Terlalu percaya diri. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur. Allah lanjutkan ayatnya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia tidak tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Qorun itu sudah menghancurkan kaum-kaum yang lebih banyak hartanya daripada dia, yang lebih kuat badannya dari dia. Apakah dia tidak tahu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kaum Ad, kaum Samud dihabiskan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung diukir, sahabat-sahabat. Qorun bisa nggak ngukir gunung? Nggak bisa. Gunung diukir jadi istana. Kaum Ad bangun bangunan yang tinggi, iromazatil aimad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan-bangunan yang tidak pernah diciptakan di muka bumi ini sebelumnya. Dia lebih berhak sombong dibandingkan Qorun. Tapi kata Allah, ana hancurkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sombong. Allah hancurkan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Bahkan mereka lebih kuat daripada Qorun, lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya. Kalau memang omonganmu benar wahai Qorun, yang hartanya banyak, anaknya banyak, dan punya kekuatan itu lebih dicintai sama Allah. Kalau memang dicintai Allah,
Kenapa sama Allah mereka dihancurkan semua? Berarti ini bukti bahwasannya harta, tahta, kuasa itu bukan bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan setelah itu, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Suatu hari Qarun keluar dengan dandanan yang paling top, menyombongkan diri dia. Baju yang paling bagus dia pakai sama dia. Gak cukup itu, pembantu-pembantunya, kendaraan-kendaraannya, bigol-bigolnya, juga semua kunci-kunci hartanya itu dipikul oleh bodyguard-bodyguardnya dia. Dikeluarkannya semua sama Qarun. Keluar dari kerajaannya, berjalan-jalan. Falamma ra'ahu, orang-orang saat melihat Qarun seperti itu, tamannau alau kana mislahu. Orang-orang melihat, oh enak ya jadi Qarun, banyak hartanya. Bisa enggak ya, anak jadi seperti Qarun bergelimang harta. Saat alim-alimnya Bani Israel, ulama Bani Israel, pada waktu itu mendengar perkataan kaumnya seperti itu, wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Subhanallah, celakalah kalian. Apa kalian maksud ngomong begitu? Sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Sungguh balasan Allah itu yang lebih baik bagi siapa-siapa yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beramal soleh. Itu lebih kekal di akhirat. Dan lebih tinggi apa yang kalian lihat yang ada pada Qarun sekarang. Wala yulaqoha illa shobirun. Dan tidaklah mendengar perkataan ini kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaulallahu ta'ala, wa khosafna bihi wa bidarihil ard, fama kana lahu min fi'ati yang surunahu min dunillah, wa ma kana minal muntasirin. Maka apa yang terjadi pada Qarun? Dikeluarkan semua hartanya sama dia. Dikasih tahu semua Bani Israel, hai, kalian gak punya apa-apa semua, orang miskin. Ini lihat harta ana. Ini atas jeripaya ana, atas ilmu yang ana miliki. Intinya, dia menunjuk dirinya sendiri, semua jeripayahku, meremehkan orang lain dengan sombong. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, kami benamkan dia sama hartanya semuanya. Ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis hartanya semua, tenggelam. Kemudian ada sebuah kisah Israiliyat. Jadi sahabat-sahabat, ada yang bilang Qarun ini iri sama Nabi Musa. Iri apa? Dia iri kenapa kok misanannya dua orang jadi nabi, Musa dan Harun alaihi salam. Kok ana ada rasa iri ke sana? Dia nggak terima ya. Nabi luar biasa, omongannya didengerin sama kaumnya. Suatu hari Qarun ini mengutus seorang wanita, dikasih uang sama Qarun, kamu datangi sana majelisnya Musa. Kamu ngaku sudah ditiduri sama Nabi Musa, dan kamu sekarang hamil karena ditiduri sama Nabi Musa. Kamu lakukan itu, maka saya kasih uang yang banyak buat kamu. Ia setuju. Akhirnya berangkat perempuan ini ke majelisnya Nabi Musa alaihi salam. Saat itu Nabi Musa lagi kumpul semua sama kaumnya. Tahu-tahu perempuan tadi berdiri, terus ngomong bahwa ia telah ditiduri oleh Nabi Musa alaihi salam. Dituduh berzina Nabi. Kaget semua sahabat-sahabat. Antum bayangkan bagaimana kagetnya Nabi Musa alaihi salam. Dituduh seperti itu di depan umatnya semua. Gimana malunya? Dan gimana dosanya Qarun menuduh seorang rasul telah berzina dengan seorang wanita? Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam? Wasolah rok'ataini. Tunggu, kata Musa. Nabi Musa alaihi salam melakukan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, didatangi sama Nabi Musa perempuan ini, disuruh bersumpah. Berkata Nabi Musa, apakah benar perkataanmu? Bersumpahlah atas nama Allah. Kenapa kamu kok bisa ngomong sekecil ini? Perempuan ini langsung ketakutan. Dengar Nabi Musa ngomong, gemetar dia. Akhirnya wanita ini ngaku di depan semua orang yang mendengar pada saat itu bahwa ini semua skenario dan Qarunlah yang telah membayarnya untuk melakukan itu. Maafkan ana wahai Musa. Akhirnya perempuan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat perempuan ini ngaku dia berbohong, Nabi Musa langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu angkat tangan berdoa kepada Allah, mendoakan kejelekan pada Qorun, yang mana kisahnya di sini dikisahkan beberapa versi. Ada yang Israiliyat, ya tapi nggak apa-apa kita kisahkan. Setelah Musa tahu apa yang dilakukan Fir'aun dengan memfitnahnya, Qorun ini ngumpulin harta-hartanya semua. Dikeluarin semua harta-hartanya itu tadi, mau pamer dia. Nongkrongnya di dekat tempat kajiannya Nabi Musa alaihi salam. Ngasih lihat ke kaumnya, "Hei kalian, ini lihat harta ana." Sampai orang-orang yang tadinya fokus ke Nabi Musa, jadi beralih fokus melihat Qorun. Hartanya dijejer sama dia semua. Lalu sahabat-sahabat sekalian, Musa memanggil Qorun. "Wahai Qorun, apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Pamer-pamer begini untuk apa?" Dijawab sama Qorun, "Hei Musa, ketahuilah, wahai Musa, iya betul engkau lebih baik daripada aku dengan kenabian yang Allah berikan kepadamu. Tapi aku telah diberikan kepada Allah lebih darimu lewat harta. Allah memuliakanku dengan harta yang banyak." Lihat Qorun, dari saking tidak mau disaingi sama Nabi Musa, jadi saking dengkinya dia, ditantanglah lagi sama Qorun. "Hei Musa, kalau kamu mau, silakan kamu doakan ana kejelekan. Ana nggak takut atas tuduhan yang perempuan tadi lakukan itu. Silakan doakan ana," katanya Qorun. "Baiklah Qorun, kalau itu keinginanmu," kata Nabi Musa. "Siapa yang mau doa duluan, ana atau kamu?" "Ana," kata Qorun. "Baiklah," kata Nabi Musa. Lalu Qorun mendoakan kejelekan bagi Musa alaihi salam. Ia berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa. Bingung Qorun. "Qala Musa," berkata Nabi Musa, "apakah sudah selesai doamu?" "Iya sudah," kata Qorun. "Giliran ana yang berdoa," katanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengangkat tangan dan dia berdoa, "Ya Allah, bilang sama bumi, tolong perintahkan bumi untuk taat kepadaku hari ini saja." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sudah aku perintahkan wahai Musa. Silakan, sekarang bumi ini sudah taat sama kamu. Perintahkanlah." Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai tanah, ambil semuanya." Itu tanah sahabat-sahabat sekalian, naik, dipegang kakinya Qorun sama tanah, tidak bisa bergerak dia. Lalu Nabi Musa berkata lagi, "Ambil lagi." Masuk ke dalam, sampai ke lututnya masuk, ditarik sama bumi. Lalu Nabi Musa masih berkata lagi, "Ambil lagi." Qorun ditarik lagi sama bumi, sampai ke bahunya, kemudian tenggelam. Nabi Musa alaihi salam kemudian berkata lagi, "Wahai bumi, habiskan semua harta-hartanya, tenggelamkan semua hartanya." Saat itu juga, semua harta kekayaan Qorun ditelan sama bumi, dan semua menyaksikan. "Ishabu Bani Lawi, fastawat bihimul ard." Pergilah engkau wahai anak cucunya Lawi. Itu petinggi-petingginya kakek-kakeknya Nabi Musa, yang mana itu juga termasuk dari kakeknya Qorun yang tersisa. Selain Nabi Musa, yaitu Qorun, yang satu darah sama Nabi Musa, karena misanannya. "Ishabu Bani Lawi," sudah selesai. "Fastawat bihimul ard." Sampai ini tidak ada sisanya, semuanya terbenam di bawah bumi. Wa'an ibni Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Qasafah bihin ilal ardi sabi'ah." Sama Allah Qorun dan harta-hartanya ditenggelamkan sampai ke kerak bumi yang ketujuh. Sebagaimana langit ini ada 7 lapis sahabat-sahabat, bumi juga ada 7 lapis. Qorun itu ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di lapis bumi. Yang ketujuh di keraknya bumi. "Fama kana lahu min fi'ati yang surunahu min dunillah." Dan lihat sekarang, tidak ada satupun orang yang bisa menolong dia. "Wa ma kana minal muntashirin." Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menang. Habis semua sahabat-sahabat sekalian. Dan itu disaksikan sama kaumnya Nabi Musa. Jadi kaumnya Nabi Musa ini melihat itu semua berkali-kali. Lihat Fir'aun sama bala tentaranya, habis tenggelam. Lihat Qorun sama hartanya, semua tenggelam di muka bumi. Itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
berikan kepada Bani Israel. Tapi mereka tidak sadar-sadar, tidak pernah belajar dari apa yang sudah terjadi. Yang tadinya iri sama Qorun, nyesal nih mereka. Akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari apa yang dialami oleh Qorun, punya harta banyak. Mereka mengatakan, laula ammanallahu alaina lakasyafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu menjaga kita semua, mungkin kami semua ini sudah ditenggelamkan. Dan tidaklah kalian melihat orang-orang kafir itu tidak akan pernah jaya di muka bumi, apalagi di akhirat nanti. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan selalu ujungnya nanti yang menang adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini peringatan buat kita semua sahabat-sahabat, dan buat siapapun yang mendengar kisah Qorun ini. Jangan sombong, jangan terlalu percaya diri. Dikasih badan sehat, gunakan untuk hal yang benar. Dikasih uang dan harta yang banyak, gunakan ke jalan yang benar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan kira jika kelak kalian punya uang yang banyak, kalian akan bisa sedekah lebih banyak. Semua itu adalah taufik dari Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Maka mintalah kepada Allah agar selalu diberi taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal saleh. Karena sahabat, nyatanya tak semua yang kaya bisa bersedekah. Ia tak mampu untuk bersedekah, takut kekurangan harta. Padahal demi Allah, orang dermawan, orang yang rajin bersedekah, tidak mungkin Allah membuat ia miskin. Malah hartanya akan diberkahi dan terus ditambah oleh Allah. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.